fisiknya juga pop. Yustafon, Yustafon, ruang publik Yustafon. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News.pol. Kita masih akan memperbincangkan ini kalau dikatakan sudah tidak ada kubu-kubuan, tapi kenapa masih ribut dan masih ramai ya? Ya saya ke Dadan dulu boleh nggak? Boleh. Anda tadi tidak happy kalau kedua kubu Golkar ini ribut. Ada apa sebetulnya? Ya betul Bang. Jadi ini aku cermati dulu dari pilkada langsung. Dengan pilkada serentak, semua pilkada langsung itu satu hal, mengurangi job kita manggung. Wah. Kenapa? Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena kalau pilkadanya beda-beda, kita bisa main di sini, main di sini, main di sini. Kalau serentak cuma satu kali. Cuma satu. Mengurangi pemasukan berarti ya. Kalau soal Golkar gimana? Nah, dengan Golkar ini maaf ya, ada perpecahan, ini menimbulkan ke kita juga keresahan. Apa? Karena kita jadi bingung. Kata kubu yang ini jangan main di situ, nggak dibayar. Oh iya. Begitu kata kubu yang ini jangan main di situ, nggak dibayar. Kita jadi bingung. Kita mau ngambil yang mana? Padahal kalau dua-duanya bersatu, kita bisa main di situ tempat. Boleh. Tenang. Dadan tidak boleh ikut emosi ya. Sebelum dijawab, jadi mindset berpikir supaya jangan pokok bambu ya. Jadi negara ini supaya kita luruskan. Saya ini kebetulan orang pergerakan. Nah, ini si Jerry adik main saya ini. Jadi kalau kita kongres dimanapun di dunia ini, pasti didemisionerkan dulu Pak. Kalau tidak hidup terus itu barang. Jadi kalau demisioner artinya sudah mati. Baru bisa terpilih yang lain. Nah, semoga Hakim Petun yang kemarin Pak Teguh Bakti mendengar ini bicara ini. Jadi kalau dihidupkan lagi ini, bingung rakyat ini. Terima kasih Pak Margarito. Iya. Jadi itu tadi. Seorang hakim gimana? Iya, jadi begini gitu kan. Beliau ini mendemisionerkan juga yang Riau, ya. Mereka yang di Bali juga mendemisionerkan yang Riau, ya. Beliau memperkarakan mereka memperkarakan beliau. Begitu ya, dan itulah yang dibawa ke pengadilan, lalu pengadilan meletakkan hukum atas apa yang diselisihkan itu gitu kan. Nah, jadi clear dalam arti kan mereka juga dipersoalkan, di sana juga dipersoalkan. Dua-duanya dipersoalkan. Di dalam negara demokrasi, bila ada persoalan seperti ini maka hukumnya dikedepankan. Apa itu hukum partai politik? Maka ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Intinya, bila ada perselisihan kepengurusan, maka dibawa ke mahkamah partai. Dan mahkamah partai keputusannya final and binding, artinya ingkrah. Nah sekarang KPU membuat peraturan, Pak. Nomor 1, harus punya SK Menteri Hukum dan HAM. Kami punya. Nomor 2, harus ingkrah. Sudah final and binding. Yaitu di mahkamah partai. Yang ketiga, harus kita islah. Sudah masuk 80 orang. Yuk. Selesai. Ya tapi kayaknya Mainkan setiap kali itu. Pak Leo mengatakan inkrah, Pak Margarito selalu tertawa. Jangan nanti begini, ini kesini terus. Jangan diadu. Itu benar. Karena kalau beliau tidak mengakui undang-undang partai politik itu, itulah yang dia masuk. Nanti ini kesini Betul terus. dia. Tapi sebenarnya gini. Iya betul. Kita tidak boleh berpihak. Tapi kenapa Pak Margarito ketawa, Pak Sevin ikut ketawa masalahnya? Itu. Ini moderatornya juga jangan ribut. Moderator tuh begini. Jadi moderator tuh berpikir sesudah ada Kongres Riau, ada Kongres Bali, ada Kongres Ancol, diadukan ke PT UN, ada putusan selah. Tapi sudahlah, anggaplah moderator pemikirannya salah. Mudah-mudahan pemirsa sehat pikirannya, yang mana yang benar. Tetapi pertanyaan saya, dalam kasus-kasus itu kemudian, ya ini secara hukum saja supaya pemirsa tahu, kan ada juga misalnya persoalan-persoalan yang muncul asli tidak, misalnya itu jadi bahan pertimbangan. Boleh nggak saya misalnya bertanya ke Pak Leo Nababan, ini kebetulan ada catatan saya, ada provinsi Ogan Kemiring Ilir misalnya. Itu ada provinsi itu di Indonesia misalnya? Tidak ada. Nggak ada ya? Tapi ada di surat menyurat itu, ada provinsi baru katanya, provinsi apa saja itu? Dalam surat menyurat yang maju ke Kongres. Iya. Apa itu waktu itu? Yang
salah satu provinsi di Sumatera Selatan juga Selatan kalau atau- tidak iya. salah. Nggak ada provinsi itu Sumatera Selatan, Pak. Belum ada provinsi. Itu dia, itu. Ogan Kemiring Ilir, Itu Ogan dia. Kemiring belum ada. Karena Itu ini dia. kita bukan untuk itu. Ya. Artinya saya juga tidak enak di sini kalau empat Ya. mata saya bicara. Oh, siap, siap, Oh, siap. iya. Tetapi saya mau katakan bahwa peradilan di Mahkamah Partai itu disidik ini semuanya. Oh, sudah disidik ini semua. Jadi biarlah Mahkamah Partai bicara, tidak kapasitas saya. Oke. Juga Menteri Hukum dan HAM sudah Sudah, menyidik ini. oke. Jadi saya tidak mau masuk di dalam konteks terhadap opini-opinian. Karena waktu saya di ILC, ada beliau juga, dia katakan Nurdin Halid, di Jawa Timur ada orang meninggal tetapi ikut peserta. Tunggu dulu, saya bilang, tunggu dulu. Jawa Timur nggak ada di Kongres di Ancol. Ancol. Iya. Ancol. Karena kalian stop di tengah jalan, Oke. baru dia diam. Ini siapa lagi yang main ini? Jadi bagi saya, saudara-saudara, karena ini kita bersaudara semua, orang basudara, Ya. mari kita ikuti proses hukum. Karena ini partai politik, sekali lagi saya minta kepada seluruh orang-orang politik yang ada di bangsa ini, mari kita taat ajas kepada undang-undang partai politik yang juga dilahirkan di DPR, yaitu nomor 2 tahun 2011. Undang-undang tentang parpol ya. Iya. Pak, nyambung itu Rizka ya. Siapa yang paling diuntungkan kalau kedua kubu ini, Golkar ini Saya ribut terus? mengerti pertanyaan Bung Effendi, pasti Golkar dirugikan. Tetapi untuk pilkada, saya ingatkan bahwa tidak partai yang nomor one. Nomor one adalah figur daripada pemimpin itu. Oh. Jadi Benar. partai untuk itu hanya sebagai vehicle. Iya. Kendaraan Sedangkan yang kendaraannya, sedangkan oknumnya yang dipilih. Jadi aku tahu maksudmu bahwa nanti itu di pemilu yang akan datang. Oh, Pemilu pilkada, pasti vehicle-nya. Pak Leo, kalau dilihat dari tadi Pak Leo selalu menyatakan proses hukum berarti jalur islah itu sudah tertutup, Pak. Tidak mengatakan tertutup, masih ada berjalan sekarang, tetapi ada yang sangat-sangat berat, Apa itu? waktu mau menyerahkan barang ini. Siapa yang tanda tangan? teken? Ya. Karena saya tadi sudah kasih di awal, gak usah saya ulang-ulang, yang punya SK itu kami, maka selayaknya Agung Laksono dan Zainuddin Amali. Tetapi kalau di pihak sana tidak mengakui itu, pasti saya katakan bubar. Kesepakatan itu bubar? Iya artinya? pasti, karena apa? Tidak mungkin di situ ada tanda tangan di situ namanya Abu Rizal Bakri dan Idrus Marham, karena SK itu tidak ada nama itu di situ. Kalau 4 Oke. tanda tangannya 4 gimana Rizka? tidak bisa, karena bisa. ini hukum. Bagaimana Kalau kami bisa Pak, kami tanda tangannya bertiga nih Pak. Di belakang layar itu. Nggak bisa Tetapi kalau tanda di tangan. negara, Oke, kalau tadi sudah disinggung masalah pemilu, bagaimana nanti menyingkapi pemilu jika memang Golkar masih tetap seperti ini? Kita akan undang ini ya. Ini Oke. pengamat pemilu begitu dikatakan. Saya langsung undang saja Jerry Sumampau. Apa kabar, Bang? Boleh, mau di kanan, mau di kiri atau di tengah bersama saya. Mau di tengah. Baik, ini tadi sudah sempat ramai begitu ya masalah A, B, sepertinya tidak pernah selesai begitu kan. Tapi ini kita mau menghadapi pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Kalau terus-terusan seperti ini, Bang Jerry, dari Partai Golkar sendiri. Ya, sebetulnya baik kalau Partai Golkar islah ya, karena itu sebetulnya percakapan soal sah tidaknya satu kepengurusan yang lain itu kan sudah ada proses hukumnya. Kita biarkannya proses hukum berlangsung. Tapi islah ini menurut saya baik karena kisru Partai Golkar ini secara langsung sudah menghambat proses-proses pilkada. Karena Menghambat? misalnya ya, memang kita sulit membayangkan kalau Partai Golkar ya Tidak ikut pilkada. tidak ikut pilkada. Iya, Sulit. iya. Jadi proses-proses di parlemen itu akan rumit. Tapi Kita tahu kan Jerry, ada 10 kata ya. Pak Leo tadi masih ada loh ini, Pak Leonya di sebelah Anda. Gak masalah, karena di pilkada itu yang maju adalah orang per orang katanya. Oh ya Figurnya? masalah karena orang-orang ini kan akan minta siapa ya akan minta dukungan partai. Lalu pertanyaan yang tadi itu siapa yang akan bertanda tangan? Makanya Islah kemarin kan belum mengambil keputusan soal itu, akan dibentuk tim 10. Tapi tetap kepengurusan yang akan bertanda tangan ini akan diterima oleh KPU. Ya. Karena tanpa tanda tangan pengurus kan nggak mungkin orang per orang ini menjadi calon yang sah. dalam Kalau pilkada. menurut Jerry ini ya, sudah pengamat pemilu, meneliti pemilu puluhan tahun. Harusnya siapa yang tanda tangan dalam pengajuan nama-nama calon
pilkada Iya, ya, serentak kalau- yang nanti tanggal berapa? 26 sampai 28 Juli. 28 Iya, Juli. Iya. 28 Juli. Kalau yang normatif tentu partai pengurus yang mendapatkan SK Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Cuma kan yang sekarang terjadi ini SK ini sedang dipersoalkan. Ya. Dan saya kira keputusan Islah PT Tun ini juga satu terobosan hukum baru. Gitu kan? Karena Islah kan ini agak-agak kita mungkin juga perlu kritisi ini putusan Tun ya, karena yang digugat itu kan SK Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Lalu dia kembalikan kepada kepengurusan Riau yang sebetulnya sudah tidak ada. Gitu. Tapi karena ini keputusan sela, jadi PT Tun ini mau mengatakan sekarang kembalilah ke awal, belum ada Bali, belum ada Ancol. Gitu. Nah, cuma dalam logika kita bagaimana kembali ke awal? Ya. Karena yang awal inilah bertikai sehingga ada Ancol dan Bali. Gitu. Dia kembalikan berarti kalau ke awal itu kan berarti masih ada. Berarti yang tanda tangan ketua umum dan sekjen. Nah, dan saya Kalau kira kembali ke awal, ke Pekanbaru, Riau. ya, ke awal itu kan putusan selah. Putusan selah itu bukan putusan ingkrah dalam pemahaman saya. Ini kan putusan selah ini Kalau adalah begitu dia nggak usah putusan ngeluarin keputusan selah dong. Keputusan Semestinya. suka-suka, terserah aja gitu. Nah, semestinya menurut saya tidak perlu ada putusan selah seperti ini gitu ya. Kalau putusan selah itu kan berarti dia sedang menunggu keputusan ingkrah. Itu yang saya pahami dan itu yang biasa. Itu ya. Jadi misalnya dulu ada putusan selah partai mana itu ya, dia belum bisa ambil kebijakan apa-apa sebelum ada putusan ingkrah. Ya. Nah, ini kan kalau putusan selah kembali ke Riau berarti kan dua kubu ini dikembalikan ke posisi awal, silakanlah berdamai untuk membentuk kepengurusan baru. Gitu. Jadi semestinya Islah yang kemarin itu mengarah ke sana menurut saya. Karena itu setelah putusan Tun ini kemudian ada proses Islah, baik juga, tapi yang disayangkan Islah ini sangat pragmatis putusannya. Ya. Karena dia tidak menyelesaikan substansi persoalan Golkar itu sendiri. Sudah Karena jelas itu kok namanya saja bukan Islah. Hati-hati. Ya, makanya Kita kesepakatan. Tiap sebentar Iya, kita salah nih. kesepakatan. Namanya adalah kesepakatan bersama bersama untuk menghadapi pilkada Pilkada. serentak. Iya. Kalau Ya. nanti ujian di dalam kelas masing-masing, orang akan mengatakan, oh orientasinya kekuasaan nih, bukan menyelesaikan sudah, persoalan. kalau itu sudah pasti. Karena putusan kemarin itu tidak menyelesaikan persoalan sama sekali. Dan yang sebenarnya yang mungkin lebih baik dibicarakan adalah bagaimana setelah putusan itu, apakah dia bisa mengusung calon atau tidak? Ya, maksudnya saya tadi itu Ya. ya. Boleh nggak Pak? Iya, jadi saya langsung respon saja. Maka kami selalu di kita hari ini sampai misalnya saya ini ketua PLT di Sumatera Utara, saya tutup pendaftaran sampai tanggal 5 hari Jumat ini. 5 Juni. Juni. Sambil kita menunggu bandingnya kita yang di Nah, ya, di ini. yang kayak gini Bang Leo, Ya. apakah ini nggak terlalu cepat gitu? Karena kan proses itu sudah terjadi sebelum ada kesepakatan bersama ini. Iya. Oh. Nah, Saya- apakah dengan saya sendirinya setuju. ini akan berubah setelah kesepakatan bersama? Iya. Saya setuju karena memang pada saatnya ini kan kita sudah berjalan nih. Tiba-tiba datang Ya, kesepakatan bersama. ini. Tetapi kami tetap aja sekarang kami tetap kembali ke mahkamah partai itu. Jadi kami tetap mengadakan konsolidasi sambil penjaringan dan survei dan terakhir ini masih 28 Juli. Kami berharap ada dua yang kita harapkan. Satu sudah kita banding dengan menteri, akan mudah-mudahan secepatnya datang PT Tun. Dan juga kami akan yang namanya judicial review Judicial review. yang tentang yang Putusan dibuat selain. oleh putusan ini. Sebenarnya saya katakan tadi mungkin Jerry masih ingat tentang yang Roy Bebe Janis dan Pak Laksamana Soekardi, juga Ibu Amelia Malik dengan Pak Sinambela, Gus Dur dan Pak Ya, itu Tetapi yang karena masalah. kemarin masuk politik yang saya katakan pol di itik-itik di DPR itu, ditambahilah soal nomor 36 itu. Sekarang kita judicial review supaya itu kembali ke SK semula. Kalau PKPU-nya seperti yang dulu-dulu, tidak usah kita ribut ini. Sudah selesai barang itu. Oke, itu Siapa yang punya SK itu, betul? Iya, kalau yang normatif tentu yang punya SK Kementerian Hukum dan Tapi HAM. nggak bisa, Saya jalan kira pikir itu nggak bisa. KPU karena akan tetap SK berpegang itu di situ. yang dibatalkan, diperintahkan, ditunda pelaksanaannya oleh pengadilan. Nggak, supaya agak jelas. Dasarnya adalah pasal SK 67. itu dibatalkan oleh hasil PT UN. Ya, Betul. SK itu yang diperintahkan. Betul. Nggak, Tapi Tetapi selah, Bu. aturan Tidak. kita begitu kami Tidak. banding,
maka Tidak. itu sudah Lagi. kembali Dan ke itu jalan yang benar. tidak artinya Nah, itu makna menurut hukumnya beliau loh. atau nilai Tapi kita hukumnya tatanan- adalah tatanan SK itu ketatanegaraan. diperintahkan untuk ditunda pelaksanaannya melalui pasal Di situ melalui persoalannya. putusan sela. Apa dasar putusan sela? Dasar putusan sela adalah pasal 67 ayat 2. Ya. Kalau tidak ada pasal 67 ayat 2, argumen beliau benar. Karena ada pasal 67 ayat 2, maka keliru argumen beliau. Saya Tidak bisa sepakat ini, dilaksanakan. tetapi saya ingatkan Pak Begitu. Margarito. Ini udah menakutkan, jangan ditambah-tambah bunyi dakdikduk. Keputusan PT Tun ini pun tidak semuanya harus diikuti oleh menteri. Ya. Jangan terus kita anggap ini number one. Ya, ya. Salah, betul. Saya kira yang bikin apa ini, karena Jerry, ini kan jangan buat tanah gua. tangan. Tapi ini bahaya, Begini, Jerry. saya hormat ya sama Keputusan Pak PT Leon. UN jangan diikuti oleh menteri, ini mulai bahaya. nih, Jerry. Oke, baik. Saya harus menyela lagi, Bapak Ibu sekalian. Tetap bersama kami di News Global. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about a to change, ain't about a yeah. But we're gonna make the world dance. Forget about the price.